Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video hari ini selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, pada video hari ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi penipuan ya dengan sistemnya money game skema Ponzi. Kedoknya adalah investasi emas. Oke, sebelumnya juga udah pernah saya bahas sih ya mengenai aplikasi ini, tapi saya mau bahas lagi untuk menyadarkan orang. Gitu ya. Nama aplikasinya adalah aplikasi GSBA. Oke, sedikit informasi dulu ya. Yang baru datang di channel saya ini bahas GSBA. Kenapa saya katakan ini penipuan? Kenapa saya katakan ini money game? Seperti ini ya. Dia kan sistemnya katanya investasi emas. Oke, investasi emas, asetnya adalah instrumen investasinya adalah emas. Sekarang begini, ya, kalau kalian paham apa itu emas dan harganya bagaimana dan investasinya bagaimana, kalian tidak akan terjerumus ke SBA yang seperti ini. Gitu. Maksudnya seperti apa? Gini ya, emas itu harganya tidak pasti. Ya, fluktuatif. Walaupun nggak separah kripto lah ya untuk harganya naik turunnya. Tapi intinya di emas yang real time yang asli, kalian bisa cek di Google ya, atau di beberapa aplikasi yang udah izinnya Bapepti yang menawarkan investasi emas seperti Pegadaian, kalian bisa cek harganya di sana. Itu tidak pasti dan untuk apanya fluktuatif, naik turun harganya ya. Dari tahun ke tahun itu naik turun. Tapi ya, kenapa kalian mudah percaya gitu ya dengan aplikasi GSBA yang menawarkan investasi emas, keuntungannya itu pasti gitu. Itu emas atau apa itu yang diinvestasikan? Sedangkan kita udah tahu ya emas itu tidak pasti untuk keuntungannya. Tapi ini ada aplikasi yang memberikan keuntungan, emas itu pasti keuntungannya, profitnya pasti. Sekarang begini, seandainya real time dari emas ini anjlok lah ya, saya katakan turun ataupun anjlok, dari mana aplikasi ini bisa menghasilkan keuntungan dari emas, dari investasi emasnya? Ya, jadi ini cuman bohongan aja ya. Emas itu dibuat modus aja biar orang tertarik. Ya, yang sebenarnya perputaran uangnya adalah kalian ke kalian juga gitu ya. Ketika kalian deposit, uang kalian dimakan oleh leader kalian. Ketika kalian mencairkan uang kalian, kalian sama aja memakan uang orang yang di bawah. Gitu. Jadi uang kalian aja yang diputar. Jadi sewaktu-waktu kalau ada member terakhir bergabung dan apes lah ya jatuhnya, itu yang dinamakan dengan penipuan. Gitu ya, member yang terakhir itu yang apes. Bukan juga saya menuntut kalian untuk bermain di atas. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah poin dari pembahasan saya sebenarnya ya. Informasi dari GSBA yang diberikan oleh salah satu leader, oke, yang disebarkan di salah satu grup mereka ya, yang mungkin saya rasa leader ini berharap agar orang di bawah dia itu terpengaruh dengan info ini ya, sehingga kalau bawahan dia merekrut orang lagi, setidaknya ketika orang baru itu direkrut ya dan deposit, tentu yang mengajak dapat. Terus di atas dua tingkat di atas yang mengajak, ya pokoknya tiga rabat lah ya yang saya ketahui sistem rabatnya itu kan dapat ke atasnya ya, dimanfaatin lah seperti itu. Nah, tapi sebelum pembahasan ini saya mau menjelaskan juga salah satu yang lebih penting ya. GSBA ini kan investasi emas. Nah, ini udah saya cek untuk legalitasnya di Bapepti, itu tidak ada. Oke, jadi ini ilegal dan udah jelas bodong lah ya kalau ilegal ya. Kebanyakan yang ilegal itu pasti berujung tipu menipu. Oke. Nah, kita langsung aja ke pembahasan mengenai ini. Oke. Tahun 2024 GSBA semakin semangat. Oke. Gak ngerti nih semangat nipu atau semangat apa ya kan? Ya, mungkin GSBA-nya semakin semangat nipu mungkin gitu ya, karena kan maunya uang orang gitu. Oke.
Nah, di sini ternyata mereka sedang mau mengadakan acara. Oke, ada 3 poin yang mereka sampaikan. Oke, poin pertama, selama periode acara, Anda hanya perlu mengundang satu teman untuk mendapatkan produk emas cinta secara gratis. Nah, cinta gitu ya. Nah, sekarang begini, kalian akan dijanjikan mendapatkan emas yang nggak tahu gramnya berapa, tapi secara gratis. Tapi ingat, kalian harus menjerumuskan orang satu teman minimal ke dalam aplikasi ini. Mungkin kalau kalian ajak 2, jerumuskan 2 orang, kalian akan dapat 2 emas, mungkin seperti itu ya. Semakin banyak kalian keundang, semakin banyak lah yang akan dijanjikan gratis emas itu. Dan tentu ya, komplotan semakin banyak dapat uang. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih di poin pertama, kalian ini sebenarnya paksaan untuk kalian menjerumuskan orang secara halus gitu ya. Kalau kayak BBH itu paksaan secara kasar itu ya, dimana member magang itu udah nggak boleh lagi gitu ya bermain, kalau nggak depo akunnya di banned ya gitu. Itu kan kasar tuh. Tapi kalau yang ini secara halus masih ya. Jadi kalian disuruh untuk mererot orang lah gitu intinya ya, agar komplotan dan sistem merabat itu dapat untung gitu ya. Karena kan skema Ponzi uangnya berasal dari sana, dari member baru gitu ya. Jadi aplikasi ini ngebet ya untuk kalian mengundang orang baru gitu ya. Kalau nggak ada member baru, dari mana aplikasi ini mau membayar kalian? Dari emas? Nggak mungkin, itu cuma modus. Seperti itu. Nomor 2 ya, selama acara, jika teman yang Anda undang mengisi ulang dan berinvestasi pada produk emas untuk pertama kalinya, Anda dan teman Anda akan menerima bonus 5% dari jumlah produk investasinya. Nah, udah jelas ya. Udah jelas, sangat jelas paksaan untuk mererot orang, menjerumuskan orang, dan orang dijerumuskan harus menyetorkan uang. Uangnya pergi kemana? Itu udah saya jelaskan tadi. Gak perlu saya bahas lagi ya. Jadi aplikasi ini sangat mengharapkan uang untuk member baru bergabung gitu ya. Mereka ini nggak cukup ya. Mereka ini nggak cukup dengan member yang ada sekarang. Mereka ini masih mau mencari member seluas-luasnya untuk ditipu. Itu uang orang yang udah didepositkan nanti itu nggak dibayarkan lagi. Udah banyak terjadi kasus seperti ini. Makanya saya katakan di awal, inilah tanda-tanda akan scam ya. Biasanya tanda-tanda akan scam seperti ini. Dipaksa untuk melakukan deposit, dipaksa untuk mererot orang. Seperti itu ya. 3. Selama kegiatan, setelah teman Anda berinvestasi produk emas untuk pertama kalinya, mereka dapat merekam video bersama Anda. Ya, untuk apa? Gitu ya. Untuk apa kalian merekam video bersama? Untuk mendoakan GSB. Aduh. Kalian dibodoh-bodohi itu namanya. Buat video ya bersama-sama dengan teman untuk mendoakan GSBA, yang dimana kategorinya di sini ini adalah aplikasi penipuan. Untuk apa kalian mendoakan? Saya ngerti ya, masuk GSBA ini ketika nanti orang berkumpul mendoakan GSBA ya sama kayak Gol, ada perkumpulan orang yang dimana sistemnya itu agama ya, sistem agama ya, perkumpulan agama berkedok agama seperti itu ya. Para ustadz ya mendoakan ya Gol, kurang lebih seperti itulah ya. Sama GSBA mungkin mengharapkannya seperti itu agar orang lebih banyak terjerumus gitu ya. Jadi intinya dari 3 poin ini adalah paksaan untuk menjerumuskan orang, dan orang yang dijerumuskan harus deposit dan disuruh buat video. Aduh. Nah ini ya, mekanisme pertobatan. Ini maksudnya pertobatan apa ya? Saran saya dari dulu ya, untuk para pemain Ponzi yang hobi menjerumuskan orang, yang suka menjerumuskan orang ke skema Ponzi, saran saya dari dulu emang disuruh tobat ya. Karena kerjanya itu aja ya, menjerumuskan orang ke penipuan, dan dia dapat bagi hasil dari penipuan tersebut
gitu, karena sistem leader dapat untung di skema Ponzi emang seperti itu ya. Jadi memang udah harus tobat gitu ya. Ini disuruh betul nih sama GSBA-nya gitu ya. Jika dalam 7 hari selama acara Anda tidak berhasil mendapatkan produk cinta, Anda memasuki periode pertobatan, di mana keuntungan produk dalam akun akan dihentikan dalam di mana keuntungan produk dalam kalau kalian, nah ini udah jelas ya. Kalau kalian tidak menjerumuskan orang, tidak melakukan 3 hal yang di atas tadi, kalian bisa baca di sini. Nih, di kalimat terakhir, dimana sepertinya ini akan diberhentikan untuk keuntungan kalian. Kurang lebih kayak nggak dibayar lagi gitu kalau kalian nggak melakukan 3 hal ini. Ibarat kayak akun kalian di-banned lah ya. Lebih kasar lagi karena akan dikeluarkan dari grup pembodohan tersebut. Oke, ini ada satu video perkumpulan orang-orang ya dari GSBA seperti biasa sih ya. Sudah banyak ya perkumpulan orang-orang di Ponzi seperti ini tuh. Coba kita cek ya, kita simak maksudnya ya, kita simak untuk videonya isinya apa gitu. Teman-teman kita di sini ini ya. Dan meningkatkan akunnya masing-masing, harap mengundang satu teman bergabung untuk invest di GSBA. Oke, jadi kan jelaskan dia nyuruh, dia dapat kabar lah ya kalau GSBA itu menyuruh dia dan teman-temannya untuk merekrut orang, tapi aduh kok senang gitu ya, nggak ngerti gitu ya. Mungkin paham lah ya tujuan GSBA itu menyuruh dia dan teman-temannya merekrut orang baru tuh, mungkin dia tahu lah ya, tapi dia mau video dia dan teman-teman dia ini kesebar agar orang lain ya yang polos dengan informasi seperti ini menganggap ini benar dan mereka merekrut temannya, merekrut orang baru seperti itu. Jadi terpengaruh gitu ya dari video ini ya. Jadi ini udah jelas ya, dipaksa seperti mengajak orang gitu. 1, 2, 3 ya. Nah ini yel-yelnya ya, cuan ya. Jelas ya, itu ada info paksaan untuk para membernya merekrut orang gitu ya. Ini mana kalian tahu lah ya, kalau ada orang yang join di Ponzi uangnya kemana itu udah tahu ya. Ya, jadi intinya dari video ini saya cuman menyadarkan kalian kalau ini cuman tipuan. Dasarnya begini aja logikanya. Kalau kalian tahu emas itu bagaimana perhitungannya, harganya berapa, kalian gak akan terjerumus ke GSBA. Ya, ini cuma akal-akalan dari komplotan untuk menipu kalian dengan menggunakan modus investasi emas. Oke, itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.